Hmm. Baik teman-teman, kita kembali di sebelum tidur episode 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membedah ataupun membahas terkait eh, ketuhanan. Entah itu mengakui keberadaan Tuhan atau teis, ataupun peniadaan terhadap Tuhan itu sendiri, ateis ya. Jadi kita akan mencoba membedah seputar eh, ateis. Namun pembahasan ataupun hal yang akan kita coba diskusikan ini kita coba gali dari perspektif yang lebih berbeda dari biasanya gitu. Nah, berbicara ateisme itu kan bentuk keanekaragaman dari sebuah kepercayaan yang faktanya itu terjadi dan ada dianut oleh beberapa manusia gitu. Namun sebelum kita mengkaji ataupun mendiskusikan hal tersebut, hal yang paling utama perlu kita bedah itu adalah konsep terkait dasar-dasar kepercayaan itu sendiri gitu. Sebagai landasan awal tempat kita berpijak dalam mengambil sebuah kepercayaan. Nah, pada dasarnya manusia itu memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Nah, kepercayaan ini kenapa diperlukan? Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak kenapa kepercayaan itu sangat diperlukan oleh manusia? Saya kasih contoh begini terkait fungsi kepercayaan. Ketika saya percaya bahwa dengan tidur di kasur ini itu dapat menghilangkan rasa lelah, maka saya akan bergerak untuk tidur di kasur tersebut. Kemudian, ketika saya percaya bahwa dengan minum botol ataupun air di dalam botol itu akan menghilangkan rasa haus, maka saya akan bergerak untuk meminumnya. Nah, dari ilustrasi tersebut, kita dapat simpulkan bahwa kenapa kepercayaan ini diperlukan, karena memang kepercayaan ini berfungsi sebagai penggerak gitu. Penggerak apa? Hal yang akan menggerakkan, yang akan melahirkan sebuah tata nilai guna bisa menopang hidup kita dan juga budaya yang nantinya akan berkembang selama kita hidup. Jadi kepercayaan ini melahirkan satu tata nilai guna menopang hidup kita. Nah, sikap ragu ataupun tanpa percaya itu tidak mungkin terjadi. Dengan demikian, kepercayaan selain menjadi kebutuhan dasar manusia, tentu harus pula berupa kebenaran gitu. Nah, ketika kita menganut kepercayaan yang salah, bukan hanya tidak dikehendaki akan tetapi menjadi berbahaya. Kenapa demikian? Karena fungsinya tadi, ketika kita mempercayai sesuatu yang salah, nantinya itu akan melahirkan tata nilai yang salah juga gitu. Nah, karena memang secara fitrah kepercayaan ini dibutuhkan manusia, pada faktanya kita bisa melihat aneka ragam bentuk kepercayaan yang dianut oleh berbagai manusia. Nah, salah satunya adalah
fenomena yang dijelaskan di awal tadi, yaitu teisme dan juga ateisme. Kalau kita merujuk pengertian ateisme secara umum, kita coba searching dulu ya. Ateisme secara umum. Ateisme. Nah, ateisme adalah sikap atau paham yang tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan atau dewi-dewi atau teism ya. Penolakan terhadap teisme. Nah, dalam bahasa Yunani disebut atheos yang berarti tanpa Tuhan. Namun, meskipun demikian, ateisme bukanlah keyakinan bahwa Tuhan pasti tidak ada, melainkan hanya penolakan terhadap kepercayaan yang ada. Nah, itu terkait dengan ateisme. Lantas, apakah ateisme menjadi satu problem bagi umat Islam? Ini pertanyaan yang memang betul perlu kita jawab supaya kita tidak salah kaprah dan tidak terjebak dengan fenomena tersebut. Nah, kalau kita melihat bahwa sepanjang sejarah umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, perjuangan yang dilakukan oleh para nabi itu berkisar terkait tentang ketauhidan. Bagaimana supaya umat manusia mau diajak untuk bisa mengesahkan Tuhan. Sementara lawan kata dari tauhid itu adalah syirik, menduakan Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita mengacu pada salah satu pendapat cendekiawan Muslim, yaitu Nurholis Majid atau Cak Nur, dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban, ia mengatakan yang menjadi problem manusia sepanjang sejarah dari dulu hingga saat ini bukanlah ateis ataupun teis, tetapi kemusyrikan. Nah, dari sana dapat disimpulkan bahwa, bukan disimpulkan ya, tetapi kalau kita mengacu dari beberapa pendapat ini, tentu ateisme itu sebetulnya bukanlah problem orang merekanya saja tidak mengakui ataupun menolak keberadaan Tuhan itu sendiri, itu terkait terutama bagi Tuhan-Tuhan yang memang dilembagakan gitu oleh sebagian orang. Namun ada yang menarik dari konsep Islam itu sendiri ya. Kita bisa lihat ketika seseorang hendak masuk ke dalam agama Islam, itu ada yang namanya syahadat gitu. Nah, syahadat ini menarik karena memang kembali pada tadi faktanya bahwa kepercayaan itu beraneka ragam gitu ya. Kepercayaan yang ada pada diri manusia itu beraneka ragam. Maka adalah konsep syahadat gitu. Yang dimana di dalam syahadat itu kan disebutkan bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Dalam kalimat tersebut itu terdiri dari nafi dan juga isbat kalau secara ilmu manteknya. Dan dalam bahasa filsafat itu ada negasi, kemudian ada afirmasi.
Jadi ditiadakan dulu Tuhan-Tuhan ataupun kepercayaan yang ada di dalam diri manusia, kemudian diafirmasikan bahwa hanya ada satu Tuhan saja yang aku akan saksikan gitu, yaitu Allah. Dibersihkan dulu segala bentuk kepercayaan. Atau kalau kita melihat ataupun mengacu dari pendapat Cak Nur, itu dihilangkan dulu Tuhan dengan T kecilnya, kemudian diganti dengan Tuhan T besar gitu. Jadi dengan demikian kita dapat berhusnudon bahwa bisa jadi mungkin seorang ateisme itu baru setengah berislam. Kenapa demikian? Karena dia baru la ilaha, tiada Tuhan. Gak, ini hanya sekedar bercanda saja ya. Terkait hal itu. Nah, problemnya kita seringkali memahami bahwa seseorang itu dikatakan ateis karena kita hanya melihat mereka memang benar-benar tidak mengakui Tuhan dalam hidupnya. Nah, biasanya seperti itu. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka tidak bertuhan, tidak mengakui Tuhan dalam hidupnya, itu kan beberapa orang yang memang secara radikal mengatakan bahwa dirinya tidak bertuhan gitu. Namun jika kita kaji secara lebih dalam, tentu kita tidak boleh berhenti pada pemaknaan kata itu saja. Dan pada faktanya ternyata ada beberapa dalam praktek kehidupan kita, bahkan kita seringkali menjadi ateis gitu dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal ini pernah diungkapkan oleh Dr. Fahrudin Pais bahwa coba kita bayangkan ataupun kita renungkan, pernahkah Tuhan seringkali hilang dalam hidup kita? Dan seberapa seringkah Tuhan tersisihkan dalam kehidupan kita? Nah, sebetulnya itu adalah ateisme praktis gitu. Peniadaan Tuhan di dalam keberjalanan ataupun kehidupan kita. Yang kita dewa-dewakan itu adalah ambisi, kemudian hasrat kita, ego kita, keinginan kita. Tanpa disadari Tuhan hilang dalam hidup kita. Nah, di sini kita perlu kehati-hatian. Meskipun kita ngakunya benci terhadap ateisme, tetapi dalam kategori ateisme praktis, itu tanpa disadari kita kadang-kadang masuk sebagai pelakunya. Ini hanya renungan malam saja ya. Bahkan dalam praktek beribadatan pun gitu. Misalkan dari ketika kita sedang sholat, berapa persen sih kita ingat kepada Allahnya? Kadang kan yang jadi pikiran kita hutang dan lain-lainnya gitu. Nah, hidupmu yang 100% itu kira-kira Tuhan terlibat berapa persen, itu kan harus kita renungkan gitu.
Nah, itulah hal yang tanpa disadari sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seringkali kita membenci seorang ateis, tetapi pada prakteknya kita juga melakukan eh, atau meniadakan Tuhan itu sendiri. Gitu. Seringkali kita tidak melibatkan Tuhan dalam perjalanan ataupun kehidupan kita. Makanya eh, bisa dikatakan bahwa kita ini adalah ateis praktis atau ateis paruh waktu gitu, bahwa separuh waktu kita seringkali melupakan Tuhan. Nah, dengan demikian, kenapa ini saya bahas? Supaya mengingatkan kita bahwa kalau memang kita merasa tidak apa ya, teman-teman, sebetulnya untuk pembahasan ini itu bisa kita kaji lebih dalam dan lebih panjang lagi, cuma karena memang sudah lumayan ngantuk. Nah, mudah-mudahan terkait ateisme paruh waktu ini ataupun pembahasan tentang ketuhanan ini menjadi sebuah muhasabah bagi kita, setidaknya mengingatkan kita kembali untuk senantiasa sebagai seorang muslim melibatkan Tuhan dalam perjalanan ataupun kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan kita tidak mau disebut dengan ateis. Nah, nanti kita akan coba kulik lagi bahas terkait beberapa problem ataupun karena ini kan sebuah fenomena. Nah, berbicara fenomena nanti kan ada juga nomena, hal yang latar belakangi kenapa fenomena itu bisa muncul. Mungkin itu saja. Selamat beristirahat. Nanti kita bisa coba bedah lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.